Seorang gembel tiba-tiba melangkah masuk ke showroom motor trail mewah dengan niat ingin melihat motor KTM. Namun, bukannya disambut ramah, dia justru direndahkan dan ditertawakan oleh para karyawan yang ada di sana. Semua orang mengira kisah ini akan berakhir biasa saja, tapi sebenarnya, ini baru permulaan dari sebuah kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Tonton sampai akhir untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siang itu panas menyengat. Jalanan utama kota dipenuhi kendaraan yang berlomba menembus kemacetan. Di sisi jalan berdiri megah sebuah showroom motor trail terkenal, dikelilingi kaca bening dan spanduk promosi motor-motor mewah. Dari kejauhan, deretan motor KTM dengan warna mencolok tampak menyala di balik pencahayaan elegan dalam ruangan ber-AC. Suasana showroom terlihat sibuk namun eksklusif. Penuh calon pembeli berpenampilan rapi dan staf berseragam biru gelap yang sigap menawarkan brosur. Tanpa aba-aba, pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan langkah santai. Penampilannya langsung mencuri perhatian. Ia mengenakan kaos putih yang sudah lusuh dan celana pendek belel. Sandal jepitnya tampak kotor, dan rambutnya agak panjang, berantakan. Sekilas, ia tampak seperti orang yang baru turun dari terminal, bukan calon pembeli motor ratusan juta. Beberapa pengunjung mulai saling melirik, dan dua orang staf di sudut showroom menghentikan obrolan mereka. Pria itu tidak menggubris perhatian yang mengarah padanya. Ia terus berjalan mendekati satu unit KTM warna oranye yang terpajang paling depan. Pandangannya terpaku pada bentuk tangki yang kokoh dan suspensi depan yang gagah. Wajahnya menampakkan rasa kagum yang tulus, seperti seorang bocah melihat mainan impian. Salah satu karyawan, seorang pria muda yang baru beberapa bulan bekerja di sana, menghampirinya dengan langkah ragu. "Bisa saya bantu, Pak?" tanyanya sambil melirik dari atas ke bawah. Pria itu tersenyum. "Saya cuma pengen lihat-lihat motor ini, Mas. KTM ya. Kelihatan tangguh banget." Nada bicaranya tenang, tidak gugup, meski tatapan si karyawan mengandung nada meremehkan. Alih-alih dilayani, ia malah mulai jadi bahan perhatian. Dua staf lain bergabung, berdiri tak jauh, sesekali tertawa kecil dan saling berbisik. Salah satu dari mereka bahkan mengambil ponsel dan merekam dari belakang rak display. "Gila, bro. Ada yang nekat masuk showroom pakai celana pendek. Mau beli motor atau cari tempat ngadem?" bisiknya sambil menahan tawa. Pria itu tetap berdiri tenang. Ia memperhatikan detail motor dari sisi samping, membaca spesifikasi kecil yang tertempel di dekat stang. "Ini motor cocok buat jalanan berlumpur ya?" tanyanya, kali ini pada staf yang mulai kehilangan kesabaran. Karyawan itu menjawab seadanya. "Iya, Pak. Tapi ini bukan motor murah. Kalau sekadar lihat-lihat doang, mending gak usah pegang-pegangnya." Beberapa detik kemudian, datang seorang supervisor. Perempuan muda dengan kacamata dan clipboard di tangan. Ia berbicara langsung, tanpa basa-basi. "Mohon maaf, Bapak. Kalau memang tidak serius, kami sarankan untuk keluar. Kami sedang melayani pembeli yang benar-benar niat." Suaranya dingin, seolah kehadiran pria itu sudah cukup lama mengganggu pemandangan showroom. Pria berkaos putih itu mengangguk. Tak ada amarah di wajahnya. Ia malah tersenyum, lalu berkata pelan, "Baik, saya tidak ingin mengganggu. Terima kasih sudah membiarkan saya melihat." Ia menatap motor KTM itu sekali lagi, kali ini lebih lama. Ada sesuatu dalam tatapannya, semacam rasa hormat dan keinginan kuat yang tak mudah dijelaskan. Ia keluar dari showroom dengan langkah santai. Tak satu pun karyawan yang menyapanya saat pergi. Beberapa masih tertawa kecil. Beberapa menatap sinis seolah sedang menceritakan lelucon lucu yang baru saja terjadi. Pria itu berjalan menuju trotoar, duduk di bangku beton, lalu membuka ponsel tuanya dan mengetik sesuatu. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya berubah. Lebih tajam, lebih dalam. Apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa pria berkaos putih dan celana pendek itu bukanlah orang sembarangan. Kunjungan tadi bukanlah iseng, dan sikap diamnya menyimpan sesuatu yang besar. Dalam hitungan jam, semua tawa hari ini akan berubah menjadi penyesalan. Tak lama setelah pria berkaos putih itu pergi, suasana showroom kembali seperti semula. Tawa dan bisik-bisik para karyawan masih terdengar di antara deretan motor mahal. Salah satu dari mereka, Randy, karyawan paling vokal, sibuk menunjukkan rekaman pendek dari kamera ponselnya. "Gila, ini bisa viral," katanya sambil tertawa. Ia mengetik caption, "Ada yang bermimpi beli KTM pakai sandal jepit,
ngakak parah, lalu mengunggahnya ke akun pribadinya. Dalam hitungan menit, video itu mulai mendapat komentar dan likes. Beberapa staf lain ikut berkomentar, bahkan supervisor yang tadi mengusir pria itu tak keberatan. Biar jadi pelajaran. Jangan datang ke tempat elit kalau cuma mau numpang mimpi, ujarnya sambil tertawa kecil. Tak satu pun dari mereka merasa bersalah. Semua menganggap pria itu memang layak untuk diledek. Di mata mereka, penampilan menentukan segalanya. Bila tidak tampak seperti orang kaya, maka tak layak dilayani dengan sopan. Di sisi lain ruangan, ada satu karyawan muda bernama Andi yang tampak gelisah. Ia baru beberapa bulan bekerja di showroom itu. Sejak awal, ia tidak ikut tertawa. Bahkan saat pria itu masuk, Andi sempat ingin mendekat dan membantu, tapi dicegah oleh rekannya yang berkata, "Udah, biarin aja. Nanti malah kamu dikira goblok." Kini, ia hanya bisa diam, duduk di balik meja kasir, menatap video itu yang sudah tersebar ke grup kantor. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pelanggan sungguhan datang. Ia mengenakan pakaian olahraga, membawa helm dan terlihat serius ingin membeli. Semua staf berebutan melayani, dengan senyum ramah dan suara penuh semangat. Mereka mengobrol kata-kata manis dan menawarkan berbagai pilihan cicilan, seolah pria tadi tak pernah ada. Dunia showroom kembali hidup, penuh kesibukan dan senyum palsu. Namun di luar sana, diam-diam ada mobil SUV hitam berlapis kaca film parkir tak jauh dari showroom. Mesinnya menyala, dan di dalamnya duduk pria berkaos putih yang tadi diusir. Kali ini, ia telah berganti pakaian. Jas hitam bersih menggantikan kaosnya, dan jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Di kursi belakang, ia terlihat sedang berbicara pelan dengan seseorang yang berpakaian formal dan membawa dokumen tebal. Setelah memastikan semua siap, pria itu keluar dari mobil. 2 pria berbadan besar ikut turun dan berdiri di sisi kanan dan kiri. Keheningan sejenak menyelimuti showroom ketika mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk. Pintu kaca terbuka otomatis, dan pria yang tadi disebut gembel, kini kembali dengan tampilan berbeda, rapi, percaya diri, dan berwibawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Raut wajah para karyawan seketika berubah. Supervisor yang tadi mengusirnya nyaris menjatuhkan tablet yang ia pegang. Matanya membelalak tak percaya. Itu orang yang tadi kan, bisiknya ke Randy. Randy hanya diam, matanya tak berkedip. Andi, yang sejak awal merasa ada yang salah, langsung berdiri dan mendekat. Suasana showroom menjadi sunyi. Semua percakapan berhenti, tawa menguap dalam hitungan detik. Pria itu berjalan pelan ke tengah ruangan. Kali ini, setiap langkahnya disertai tatapan penuh tekanan dari orang-orang yang tadinya menganggapnya tak penting. Ia berdiri di depan motor KTM yang sama. Dengan tenang, ia mengusap bodinya, lalu menoleh ke semua staf. "Pagi ini, saya masuk ke showroom ini memakai kaos putih dan celana pendek. Saya datang untuk melihat motor ini," ucapnya, suaranya jelas dan tenang. Tak ada yang menjawab. Semua hanya menunduk. Pria itu lalu melanjutkan, "Sayangnya, saya tidak mendapat sambutan, apalagi pelayanan. Yang saya terima adalah hinaan, cemoohan, bahkan saya diusir tanpa alasan yang masuk akal. Dan lebih buruk lagi, saya direkam dan dijadikan bahan candaan." Suasana makin tegang. Andi menatap lantai. Supervisor mencoba menyela, tapi tidak mampu berkata apa-apa. Pria itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Perkenalkan, saya Rizky Alfaruk, pemilik baru showroom ini. Saya memang jarang terlihat, tapi semua laporan tentang operasional dan perilaku staf selalu sampai ke saya. Dan hari ini, saya datang sendiri untuk menguji seperti apa kalian memperlakukan pelanggan." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Tak ada yang menyangka, apalagi siap, bahwa pria yang mereka anggap remeh adalah pemilik tempat mereka bekerja. Kata-kata Rizky Alfaruk masih bergema di seluruh ruangan. Para staf yang tadinya merasa paling pintar kini membisu. Tak ada satupun yang berani mengangkat kepala. Suasana showroom yang biasanya ramai kini seperti ruang kosong tanpa udara. Semua berdiri kaku, seakan waktu berhenti tepat saat nama itu disebut. Nama yang selama ini hanya muncul di struktur manajemen tertinggi, tapi tak pernah benar-benar mereka lihat secara langsung. Supervisor, Bunia, mencoba memperbaiki postur tubuhnya, meski wajahnya sudah pucat. Maaf, Pak Rizky, kami tidak tahu," katanya terbata-bata. Tapi Rizky hanya mengangkat tangan,
menyuruhnya diam. Justru itu masalahnya, katanya tenang. Kalian memperlakukan orang hanya berdasarkan penampilan luar. Kalian lupa bahwa pelayanan seharusnya tidak memilih siapa yang layak dihormati dan siapa yang tidak. Randy, yang paling keras menertawakan Rizky saat ia datang dengan pakaian sederhana, kini terlihat gemetar. Ia menggenggam ponsel di sakunya, berharap video yang ia unggah belum sempat menyebar terlalu jauh. Tapi semua sudah terlambat. Rizky melihat ke arahnya sejenak, membuat keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dan kamu, kata Rizky, menatap langsung. Merekam diam-diam lalu mengolok-olok seseorang di media sosial. Itu bukan hanya tidak etis, tapi mencoreng nama showroom ini. Andi, satu-satunya karyawan yang tidak ikut mengejek, berdiri paling belakang. Rizky menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Kamu Andi, ya? Tanyanya. Andi langsung mengangguk gugup. Saya tahu kamu tidak ikut menertawakan saya. Saya juga tahu kamu ingin bersikap sopan. Tapi kamu diam. Dan kadang, diam juga bagian dari kesalahan. Apalagi kalau kamu tahu sesuatu yang salah sedang terjadi. Semua orang menahan napas. Kata-kata Rizky tidak disampaikan dengan nada marah. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menghantam. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Tapi setiap kalimatnya seperti tamparan keras di wajah mereka. Showroom yang biasa penuh dengan gaya profesional dan kebanggaan semu kini berubah menjadi tempat penuh rasa malu dan penyesalan. Rizky lalu duduk di kursi tamu, mengangkat secangkir kopi yang baru saja dibawa asistennya. Ia menyeruput pelan, lalu meletakkannya di atas meja. Saya tidak datang hari ini untuk memarahi kalian. Tapi saya ingin kalian sadar, bahwa tidak ada tempat untuk sikap arogan di bisnis ini. Pelanggan adalah raja. Tak peduli mereka datang dengan jas mahal atau kaos putih dan sandal jepit. Beberapa staf mulai meneteskan air mata. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa kecil yang mereka anggap lucu justru membuka aib di hadapan bos mereka sendiri. Apalagi ketika Rizky menambahkan, kalian tidak tahu latar belakang seseorang. Bisa jadi, orang yang kalian remehkan itu justru yang menggaji kalian hari ini. Dan kalau saya bukan pemilik showroom ini, kalian mungkin akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Itu lebih mengerikan. Rizky berdiri kembali. Ia berjalan perlahan mengitari showroom, memperhatikan motor-motor yang dipajang. Saya bangun bisnis ini dari nol. Saya pernah jadi kurir, tukang cuci motor, bahkan pernah jualan pulsa di pinggir jalan. Kalau saya menyerah karena dipandang rendah, mungkin saya tidak akan pernah berdiri di sini sebagai pemilik tempat ini. Tapi hari ini, saya tidak ingin cerita saya dijadikan pelajaran satu arah. Saya ingin ini jadi awal perubahan. Setelah beberapa saat hening, Rizky mengumumkan bahwa akan ada pelatihan khusus untuk seluruh staf. Tidak ada yang dikecualikan. Minggu depan, showroom ini akan tutup selama 2 hari. Saya sudah undang tim pelatih profesional untuk mengajarkan kalian tentang etika pelayanan, kerendahan hati, dan bagaimana menghargai siapapun yang masuk lewat pintu ini, ujarnya tegas. Semua mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Rizky melangkah ke pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Ingat, kesuksesan tidak selalu datang dari orang yang tampak sukses. Kadang, orang yang terlihat biasa saja menyimpan sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kalian melewatkan kesempatan besar hanya karena terlalu cepat menilai orang dari kulit luar. Lalu ia pergi, meninggalkan showroom dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. 2 hari setelah kejadian itu, suasana showroom tak lagi sama. Tidak ada suara tawa seperti biasanya. Para karyawan datang lebih pagi dari biasanya, duduk rapi di ruang pelatihan yang disulap dari area display motor. Kursi plastik disusun sejajar, dan layar proyektor menyala di depan ruangan dengan tulisan, "Pelatihan Etika dan Keramahan Pelanggan bersama Rizky Al-Faruq." Wajah-wajah tegang tampak memenuhi barisan kursi. Tidak ada yang berani bermain ponsel. Rizky duduk di depan ruangan, mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang krem. Ia tampak lebih santai, tapi tetap berwibawa. Di sampingnya duduk seorang pria berambut abu-abu, pembicara utama dari tim pelatihan yang ia sewa langsung dari Jakarta. Namanya Pak Harun, mantan manajer pelayanan dari perusahaan multinasional yang kini menjadi konsultan etika kerja. Pelatihan dimulai dengan sesi refleksi. Semua peserta diminta menuliskan kejadian 2 hari lalu dari sudut pandang masing-masing, tanpa menyebut nama. Beberapa tampak ragu, tapi akhirnya semua mulai menulis. Di atas kertas, mereka menuangkan rasa malu,
penyesalan, dan bahkan rasa bersalah yang belum sempat mereka ungkap. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya meneteskan air mata diam-diam saat membaca tulisan mereka sendiri. Pak Harun kemudian berdiri dan membacakan satu tulisan anonim. Kami tertawa bukan karena itu lucu, tapi karena kami terbiasa melihat orang dari tampilan luar. Kami lupa, showroom ini bukan hanya tempat jualan, tapi tempat orang bermimpi. Kalimat itu langsung membuat suasana ruangan sunyi. Bahkan Randy, yang biasanya paling banyak bicara, kali ini menunduk dalam diam, tak mampu menyembunyikan rasa sesaknya. Setelah sesi refleksi, pelatihan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan. Para karyawan diminta memainkan peran sebagai pelanggan dari berbagai latar belakang. Ibu rumah tangga sederhana, pemuda pengangguran, hingga kakek tua dengan baju lusuh. Beberapa merasa canggung saat diminta menyambut mereka dengan ramah. Tapi perlahan, suasana mencair. Mereka mulai menyadari bahwa senyum dan sikap baik bisa menciptakan kenyamanan, bahkan dalam situasi paling sederhana. Rizky tak hanya menjadi pengamat. Ia juga ikut dalam simulasi, kali ini sebagai pelanggan biasa yang datang bertanya sambil membawa anak kecil. Salah satu staf, Bunia, yang sebelumnya paling keras bersikap, kini dengan sabar menjelaskan, bahkan mengambilkan air minum. Rizky hanya tersenyum puas melihat perkembangan itu. Ia tahu, perubahan tidak datang dalam semalam, tapi langkah awal sudah terlihat jelas. Di sela istirahat, para karyawan mulai membuka obrolan. Randy mendekati Andy, menepuk bahunya. Gue salah, bro. Harusnya waktu itu gue denger kamu. Kalau kita sopan dari awal, semua nggak bakal begini. Andy mengangguk. Gue juga salah karena diam aja. Tapi gue seneng kita sama-sama belajar. Jawabnya. Percakapan itu mungkin terlihat kecil, tapi menjadi simbol permulaan yang besar, kesadaran untuk berubah. Menjelang sore, pelatihan ditutup dengan satu pesan dari Rizky. Ia berdiri di depan semua staf dan berkata, "Saya tidak minta kalian menjadi sempurna, tapi saya ingin kalian sadar bahwa setiap orang yang masuk ke showroom ini punya hak untuk dihormati. Kadang mereka hanya melihat, kadang mereka benar-benar ingin membeli. Tapi tugas kita bukan menilai mereka, melainkan melayani dengan tulus." Semua karyawan berdiri dan memberi tepuk tangan. Bukan karena kewajiban, tapi karena rasa hormat yang tumbuh dari hati. Mereka tahu, pelajaran hari itu akan terus melekat dalam setiap interaksi mereka ke depan. Tidak ada lagi kata gembel, tidak ada lagi tawa yang merendahkan. Kini, showroom itu mulai berubah menjadi tempat yang bukan hanya menjual motor mahal, tapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat semua bersiap pulang, Rizky berdiri di pintu keluar, menyalami satu persatu. Tidak ada batasan antara bos dan bawahan sore itu. Hanya orang-orang yang sama-sama belajar dari kesalahan. Di luar, langit mulai gelap, tapi ada cahaya hangat yang menyala di dalam showroom, cahaya dari hati-hati yang sudah mulai dibuka kembali. Beberapa hari setelah pelatihan, suasana showroom benar-benar berubah. Dari luar, mungkin tidak ada yang terlihat berbeda. Motor-motor masih berjejer rapi, kaca jendela tetap mengilap, dan spanduk promo masih terpasang di dinding. Tapi siapapun yang masuk bisa merasakan sesuatu yang baru. Sambutan hangat, senyuman tulus, dan sapaan ramah kini menjadi hal pertama yang ditemui pelanggan, tanpa memandang bagaimana penampilan mereka. Andy berdiri di dekat meja resepsionis dengan postur tegap dan wajah bersahabat. Ia tak lagi canggung menyapa orang yang datang, bahkan jika mereka hanya lewat dan tidak berniat membeli. Bunia pun berubah drastis. Ia kini terlihat lebih sabar melayani pertanyaan pelanggan, bahkan saat harus mengulang penjelasan berulang kali. Randy, yang dulu paling nyinyir, kini malah dikenal sebagai staf paling rajin menyuguhkan minuman kepada tamu. Perubahan itu tak lepas dari keputusan Rizky yang mulai sering muncul di showroom, bukan sebagai bos yang memerintah dari jauh, tapi sebagai pemimpin yang terlibat langsung. Ia sesekali duduk di ruang tunggu, menyamar sebagai pengunjung dan mengamati perilaku stafnya. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan bahwa pelajaran tempo hari tidak hanya tinggal di ruang pelatihan, melainkan hidup di lapangan. Sampai pada suatu siang yang terik, datanglah seorang pria tua bertopi lusuh dan celana sobek-sobek. Ia menuntun sepeda butut ke depan showroom dan duduk di bangku depan, terengah-engah. Dahinya basah oleh keringat. Beberapa pelanggan lain yang duduk di dalam menatap heran, tapi staf showroom tetap tenang. Andy melihatnya dari dalam dan segera keluar membawa segelas air putih. "Pak, silakan minum dulu. Kalau mau masuk, suruh omnya adem kok," kata Andy ramah.
Pria itu tersenyum lemah dan mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Saya cuma mau lihat-lihat. Cucu saya ulang tahun. Katanya pengin motor trail mainan. Tapi saya penasaran kayak apa sih motor aslinya. Ujarnya pelan. Tak ada yang menertawakan. Tak ada yang menyepelekan. Bahkan Randy, yang mendengar dari kejauhan, ikut menghampiri dengan menawarkan brosur. Tanpa disangka, pria tua itu masuk ke dalam bersama Andi. Ia berjalan pelan dan berhenti di depan sebuah motor KTM yang tinggi dan gagah. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan mahal. Wah, begini ya bentuknya kayak di TV, katanya takjub. Beberapa staf yang lain memperhatikan sambil tersenyum, tidak karena mengejek, tapi karena terharu melihat antusiasmenya yang polos dan tulus. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berjas datang menghampiri pria tua itu dan menepuk pundaknya. Pak, sudah selesai lihat-lihat? Ayo pulang, cucu bapak sudah nunggu, katanya lembut. Ternyata, pria tua itu adalah ayah dari seorang pengusaha sukses yang selama ini menjadi pelanggan loyal showroom tersebut. Sang anak tersenyum pada para staf dan berbisik. Terima kasih ya, kalian sudah memperlakukan ayah saya dengan baik. Saya lihat semuanya dari mobil tadi. Setelah mereka pergi, suasana di showroom sempat hening. Randy duduk pelan dan bergumam. Untung kita nggak ngejek dia tadi. Bunia menambahkan. Dulu, kita pasti udah ngusir pelan-pelan. Andi tersenyum dan berkata, itu artinya kita udah berubah. Semua mengangguk. Tidak perlu pujian dari Rizky hari itu. Pengalaman tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa pelatihan mereka bukan sekadar teori. Sore harinya, Rizky datang dan mendengar cerita itu dari Andi. Ia hanya tersenyum dan menepuk bahu staf-stafnya. Hari ini, kalian lulus ujian. Tapi ingat, ujian semacam ini tidak datang sekali. Setiap hari, showroom ini bisa menjadi tempat ujian, bagi hati, empati, dan sikap kita terhadap orang lain, katanya. Kata-kata itu meneguhkan keyakinan semua staf, bahwa perubahan yang mereka jalani bukan hanya untuk menyenangkan bos, tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Malam itu, saat showroom tutup, semua staf pulang dengan wajah tenang. Tidak ada beban seperti sebelumnya. Mereka tahu, mungkin besok akan datang pelanggan lain yang tak terduga. Tapi kini, mereka siap. Karena mereka sudah belajar bahwa setiap orang punya cerita, dan tugas mereka adalah menerima, bukan menghakimi. Beberapa minggu berlalu sejak showroom itu mengalami perubahan besar. Semua staf sudah terbiasa menjalankan tugas dengan semangat baru. Tidak lagi ada wajah masam atau perlakuan berbeda kepada pelanggan. Tapi seperti kata Rizky waktu itu, ujian akan terus datang. Dan mereka pun harus siap, tidak hanya untuk menunjukkan perubahan, tapi untuk mempertahankannya. Hari itu, suasana showroom sedikit lebih ramai. Ada promo motor trail baru dari pabrikan luar negeri yang membuat banyak pengunjung datang. Brosur habis dibagikan, tes 3D antri, dan meja konsultasi penuh. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda turun dari mobil sport warna oranye mencolok. Ia mengenakan kacamata hitam mahal, baju desainer, dan sepatu mengilap. Senyumnya sombong, langkahnya percaya diri berlebihan. Dari caranya berjalan, semua langsung tahu, orang ini terbiasa dilayani dengan istimewa. Randy yang melihat pertama langsung menyapa. Selamat siang, Kak. Bisa saya bantu? Tapi pria itu hanya melirik sekilas dan mendecak pelan. Gue nggak butuh sales ngajarin gue motor. Gue cuma mau lihat KTM yang paling mahal. Lo ngerti, kan? Yang paling mahal, katanya dengan nada tinggi. Suasana showroom seketika berubah. Beberapa pelanggan menoleh. Randy sempat ragu, tapi ia mengangguk sopan dan mempersilahkan pria itu masuk. Di dalam, pria itu berjalan mondar-mandir sambil menunjuk motor dengan gaya seenaknya. Ia sempat menyepelekan satu motor, lalu mengomel karena warna tidak sesuai seleranya. Kenapa nggak ada warna hitam, Dov? Showroom macam apa ini? Ia membentak Bunia yang mencoba menjelaskan pilihan warna dari pabrikan. Kalian kerja di sini bener-bener nggak ngerti kelas premium, teriaknya. Andi yang ada di sudut ruangan mengepalkan tangan. Ia menahan diri dengan susah payah. Dulu, ia pasti sudah membalas ucapan seperti itu. Tapi kini, ia tahu cara yang benar. Ia berjalan pelan mendekat dan berkata, kami minta maaf jika belum sesuai harapan, Pak. Kalau berkenan, kami bisa bantu cek varian yang tersedia dari gudang pusat. Pria itu menatap tajam lalu tertawa. Akhirnya ada yang bisa ngomong sopan.
Tapi jangan kira gue bakal beli kalau layanannya masih gini-gini aja. Rizky yang sedang duduk di ruang belakang segera keluar setelah mendengar nada bicara pria itu. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia langsung berdiri di dekat motor KTM yang ditunjuk, dan mulai menjelaskan spesifikasi dengan tenang. Motor ini menggunakan suspensi WP Explore, tenaga 450 cc, dan sangat cocok untuk off-road ekstrim. Tapi, lebih cocok lagi kalau pengendaranya punya jiwa petualang, bukan sekadar gaya. Pria itu terdiam, tidak menyadari siapa yang sedang bicara. Beberapa staf menahan senyum. Rizky melanjutkan, kami menghargai setiap pelanggan. Tapi showroom ini juga punya nilai. Kami tidak menjual motor hanya untuk dipamerkan, tapi untuk mereka yang tahu arti menghargai sesama. Pria itu tersentak. Ia melihat Rizky dengan tatapan bingung. Lo siapa sih? Tanyanya cepat. Rizky tersenyum tipis. Saya pemilik showroom ini. Rizky Al-Faruq. Suasana langsung hening. Pria itu terdiam cukup lama, lalu buru-buru menunduk. Ia mencoba bersikap lebih sopan, tapi semuanya sudah terlambat. Pelanggan lain memperhatikan diam-diam. Bunia dan Randy bertukar pandang. Kali ini bukan karena marah, tapi lega. Karena ujian hari itu berhasil mereka lewati. Mereka telah menahan diri, bersikap sesuai pelatihan, dan tidak membalas dengan kemarahan. Itu kemenangan yang tidak terlihat, tapi sangat berarti. Pria itu akhirnya pergi tanpa membeli apa-apa, tapi tidak lagi dengan nada tinggi. Ia bahkan sempat meminta maaf secara singkat sebelum keluar. Rizky menatap semua stafnya dan berkata, itulah ujian sebenarnya. Orang baik diuji bukan saat dilayani, tapi saat diperlakukan tidak adil. Dan hari ini, kalian lulus lagi. Semua mengangguk pelan. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan rasa bangga dalam diam. Sore itu, showroom ditutup seperti biasa. Tapi di dalam hati para staf, ada satu pelajaran penting yang tertanam kuat. Keramahan bukan hanya soal senyum atau menyambut pelanggan dengan sopan, tapi tentang menahan ego, menjaga sikap, dan tetap menghargai siapapun, bahkan saat mereka tidak menghargai kita. Dan itu, menurut mereka, jauh lebih sulit, tapi juga jauh lebih mulia. 1 bulan telah berlalu sejak showroom motor trail itu mengalami transformasi besar. Perubahan yang semula terasa canggung kini menjadi bagian dari keseharian. Staf yang dulu gampang tersulut kini lebih tenang menghadapi pelanggan. Kata-kata kasar tak lagi dibalas emosi, melainkan dengan senyuman dan pengertian. Tak ada lagi wajah yang menilai dari penampilan, hanya hati yang belajar mendengarkan. Rizky berdiri di lantai 2 showroom, memandang ke bawah melalui kaca besar yang menghadap ke ruang utama. Ia melihat Andi sedang melayani sepasang suami istri tua yang datang dengan motor bebek tua. Di sudut, Bunia sedang tersenyum sambil menjelaskan pilihan cicilan kepada seorang pemuda kurus dengan pakaian lusuh. Tak jauh dari situ, Randy membantu anak kecil naik ke atas motor trail kecil untuk berfoto. Semua itu membuat Rizky tersenyum puas. Hari itu, ia mengumpulkan semua staf untuk pertemuan singkat di ruang tengah. Tidak ada suasana tegang, hanya keakraban seperti keluarga. Kita semua pernah salah, kata Rizky pelan. Tapi yang membedakan bukan siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang mau berubah saat diberi kesempatan. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Mereka bukan staf yang sempurna, tapi kini mereka adalah orang-orang yang sadar dan belajar dari kesalahan. Saya datang ke showroom ini sebagai gembel, dan kalian menilai saya dari apa yang saya pakai, bukan dari siapa saya sebenarnya. Tapi saya tidak marah. Saya justru berterima kasih, lanjut Rizky. Karena tanpa kejadian itu, mungkin kita semua tidak akan belajar. Kita akan terus jadi showroom besar dengan pelayanan kecil. Kalimat itu disambut anggukan pelan dan senyum penuh pengertian. Rizky kemudian mengumumkan sesuatu yang membuat semua kaget. Showroom akan membuka program beasiswa pelatihan servis dan customer care untuk anak-anak muda kurang mampu. Kita bukan cuma jual motor, kita sedang bangun mimpi, ucapnya tegas. Semua staf bersorak pelan. Mereka tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah misi. Beberapa waktu kemudian, showroom itu mulai dikenal sebagai tempat dengan pelayanan paling ramah sekota. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya karena ingin beli motor, tapi karena merasa dihargai. Cerita tentang bos muda yang menyamar sebagai gembel menyebar di media sosial dan jadi inspirasi banyak orang. Rizky tidak mengejar viral, tapi dampaknya terasa nyata. Randy pernah berkata saat menutup pintu showroom satu malam,
Dulu saya pikir kerja itu cuma soal gaji. Sekarang saya ngerti, kerja itu juga soal jadi manusia. Bu Nia pun pernah menangis saat seorang pelanggan tua memeluknya dan berkata, "Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti orang penting." Perubahan itu nyata. Dan itu dimulai dari kesalahan yang mereka akui, bukan disembunyikan. Malam itu, Rizky menulis sebuah catatan kecil yang ia tempel di dinding ruang staf. Orang yang kamu hina hari ini, bisa jadi orang yang kamu hormati esok hari. Jadi berhentilah menilai orang dari sandal, baju, atau dompetnya. Lihatlah hatinya. Dan dari showroom motor yang awalnya biasa saja, lahirlah tempat yang istimewa, bukan karena bangunannya, tapi karena orang-orang di dalamnya sudah belajar satu hal paling penting dalam hidup, menghormati siapapun, kapanpun, bagaimanapun. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini. Karena di Kisah Tentram, kami selalu punya cerita yang bukan hanya seru, tapi juga penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.